Pancasila itu Pancasila merujuk Perkenalkan, nama saya Naila Rahman Jasmin dengan NIM 0125 11 078. Ya, perkenalkan saya Yuniarus Kristiana Rosdil Tonga dengan NIM 0125 11064. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rosa Putra. NIM saya 0125 11 095. Baik, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Auliaul Hakim dengan NIM 0125 11 071. Selanjutnya ada dimensi Pancasila sebagai ideologi yang dibagi. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa sih itu ideologi. Jadi ideologi ini terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama idea, yang artinya pengertian dasar, cita-cita, konsep, atau gagasan. Dan yang kedua itu ada logos, yang artinya ilmu. Jadi bisa disimpulkan secara etimologis, ideologi itu berarti ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi sendiri diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Lalu selanjutnya ada definisi dari berbagai ahli atau tokoh. Yang pertama ada dari Sastra Prateja. Jadi menurutnya ideologi adalah sistem gagasan yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tindakan serta mengarahkan perilaku manusia. Yang kedua ada dari Surjanto. Jadi menurutnya ideologi merupakan hasil refleksi manusia yang memungkinkan seseorang berpikir kritis terhadap kehidupan dan dunia sekitarnya. Yang ketiga ada dari Mubiarto. Jadi menurutnya ideologi adalah kumpulan doktrin, kepercayaan, dan simbol yang menjadi pedoman suatu masyarakat atau bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada Martin Seligger. Jadi menurutnya ideologi merupakan seperangkat kepercayaan dan penolakan yang dinyatakan dalam pernyataan bernilai untuk menopang prinsip dasar suatu kelompok. Yang kelima ada dari Alvin Goldner. Jadi menurutnya ideologi muncul dari wacana politik yang melibatkan otoritas, tradisi, dan penggunaan emosi. Dan yang terakhir ada dari Paul Hirsch. Jadi menurutnya ideologi adalah sistem gagasan politik yang digunakan dalam praktik dan pengambilan keputusan politik serta memiliki dampak sosial dan politik. Ya, selanjutnya ada masa pemerintahan Bapak Gus Dur. Pada masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Selanjutnya ada masa pemerintahan Ibu Megawati. Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya, ditandai dengan tidak dicantumkannya pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Selanjutnya ada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun Bapak SBY menjabat sebagai presiden 2 periode, namun perhatian terhadap Pancasila juga tidak cenderung ada. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, ada sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada kesempatan ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara, berakar dari dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap kekuatan gaib. Selanjutnya, yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir atau yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sifat
suka menolong, hidup sederhana, dan tidak menolak atau berlebihan. 3 hal unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila pertama Pancasila diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kedua Pancasila diwujudkan dalam hal penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga Pancasila terwujud dalam hal mendahulukan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat Pancasila terwujud dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Sila kelima Pancasila diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunaan kekuasaan. Pancasila sebagai ideologi. 1. Dimensi realitas mengandung arti bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang real, yang hidup dalam masyarakat dan harus dijabarkan dalam kehidupan, baik sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dimensi Pancasila sebagai ideologi, yang dibagi menjadi 3, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan juga fleksibilitas. Dimensi realitas mengandung arti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila berdasar dan bersumber pada kehidupan real para masyarakat di Indonesia yang dijabarkan dan perlu untuk digunakan baik di kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang kedua adalah dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam bermasyarakat, yang dapat menimbulkan harapan, optimisme, dan juga menimbulkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita nasional. Selanjutnya ada dimensi fleksibilitas yang mengandung arti ataupun relevansi untuk merangsang masyarakat untuk berpikir terbuka dan baru terhadap nilai-nilai dasar pada Pancasila. Lalu dilanjut oleh implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pancasila diwujudkan sebagai cita-cita negara, yaitu Pancasila mengimplementasikan sebagai cita-cita penyelenggara berbangsa yang ditetapkan pada MPR nomor 7 tahun 2001, visi di Indonesia di masa depan, yang terdiri dari 3 hal, yaitu visi ideal, visi antara, dan juga visi 5 tahunan. Selanjutnya Pancasila yang diwujudkan sebagai nilai integratif bangsa, yaitu Pancasila dibentuk dan dibuat untuk menyelesaikan berbagai konflik di negara, atau biasa disebut sebagai social ethic dalam bernegara, untuk menyelesaikan perbedaan dan juga problem-problem lain yang ada di negara Indonesia. Dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai social ethic yang terkandung dalam masyarakat maju. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif. Itu gimana sih maksudnya? Yuk kita bahas. Jadi, ini ada 3 poin. Yang pertama, itu rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri mempunyai makna yang terdalam. Yang kedua, Pancasila yang tersimpan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Yang ketiga, atau yang terakhir, inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Lanjut ke makna Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita atau idea normatif penyelenggara bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia.